wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Lestari dari kelas B13. Di sini saya akan membuat video simulasi mengajar mata kuliah TIK Pembelajaran, dosen pengampu Agusta Kurniati MPD. Nah, di sini saya mengambil materi tentang tumbuhan. Nah, langsung saja, apa itu tumbuhan? Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Selain itu, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun-daun, batang, dan akar, sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses. Nah, pasti di antara kalian tidak tahu apa itu klorofil. Jadi, saya akan menjelaskan sedikit klorofil atau zat hijau. Zat hijau daun adalah pigmen yang dimiliki oleh berbagai organisme dan menjadi salah satu molekul berperan utama dalam fotosintesis. Baik, kita akan masuk ke slide berikutnya. Macam-macam tumbuhan. Nah, di sini terdapat berbagai macam tumbuhan. Yang pertama ada tumbuhan berbunga, tumbuhan buah-buahan, tumbuhan pohon, tumbuhan herbal, tumbuhan rempah-rempah, dan tumbuhan pemakan serangga. Saya akan menyebutkan beberapa macam-macam tumbuhan. Yang pertama, satu, tumbuhan berbunga. Ada bunga mawar, bunga melati, bunga matahari, dan lain-lain. Yang kedua, tumbuhan buah-buahan. Ada mangga, pisang, jeruk, dan semangka. Yang selanjutnya, tumbuhan pohon. Di sini ada pohon jati, pohon cemara, pohon pinus. Nah, selanjutnya ada tumbuhan herbal atau tumbuhan obat, yaitu ada lidah buaya, lavender, dan ginseng. Nah, yang kelima ada tumbuhan rempah-rempah seperti lada hitam, jahe, kayu manis, dan kunyit. Biasanya, tumbuhan rempah-rempah ini digunakan sebagai bumbu-bumbu masakan. Nah, yang selanjutnya 6 tumbuhan pemakan serangga. Ada kentung semar, tanaman pinus, dan Rafflesia. Lanjut ke slide berikutnya. Bagian-bagian tumbuhan. Kalian bisa lihat pada gambar. Umumnya, bagian tumbuhan terdiri dari yang pertama ada akar, yang kedua ada batang, yang ketiga daun, keempat bunga, kelima biji, dan keenam buah. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Manfaat tumbuhan. Jadi teman-teman, di sini ada beberapa manfaat tumbuhan. Yang pertama ada sebagai sumber makanan. Tumbuhan merupakan sumber makanan bagi manusia, mulai dari batang hingga buahnya bisa dikonsumsi manusia. Yang kedua, penghasil oksigen. Nah, tumbuhan bisa menghasilkan oksigen yang diperlukan manusia dan hewan untuk bernapas. Lewat fotosintesis, tumbuhan akan menghasilkan oksigen. Manfaat selanjutnya sebagai sumber obat-obatan herbal. Maksudnya, jika kita bisa mengolahnya dengan tepat, tumbuhan bisa dimanfaatkan sebagai obat-obatan herbal yang mampu menyembuhkan penyakit.
seperti yang sudah saya jelaskan seperti ginseng, lavender, dan lidah buaya. Tapi masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, selanjutnya mengurangi polusi udara. Keberadaan tumbuhan di berbagai kawasan terbukti ampuh mengurangi tingkat polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan seperti motor, mobil, bis, dan lain-lain, dan bisa juga dikarenakan pabrik-pabrik industri yang menyebabkan polusi udara jadi rusak. Nah, karena adanya tumbuhan bisa mengurangi polusi udara tersebut. Nah, selanjutnya sebagai pengendali suhu. Tumbuhan bisa mengendali suhu di sebuah wilayah, apalagi jika suhunya terlalu panas, lalu kita melewati banyak tumbuhan seperti pohon, maka kita akan merasakan sejuk, walaupun dalam cuaca panas. Nah, selanjutnya mengatur siklus air. Tumbuhan bisa menyerap air, kemudian mengolahnya menjadi uap air lewat transpirasi, dan akan membuat siklus air terjaga. Nah, selanjutnya mencegah bencana alam seperti tanah longsor dan banjir yang sering kita temui. Keberadaan tumbuhan pelindung di atas tanah yang rawan bencana bisa menjadi upaya pencegah tanah longsor dan banjir, karena tanaman bisa membantu penyerapan air ke lapisan yang lebih dalam. Selanjutnya, memelihara kestabilan iklim. Maksudnya, tumbuhan mampu menyerap karbon dioksida yang merupakan dampak dari gas rumah kaca. Karbon dioksida bisa menyebabkan perubahan iklim yang drastis. Lewat fotosintesis, tumbuhan bisa membantu menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sehingga udara jadi jauh lebih segar dan iklim terjaga. Nah, selanjutnya memelihara kualitas tanah. Tumbuhan memiliki akar yang bisa menjaga kualitas tanah tetap bagus. Nah, akar tumbuhan biasanya menjadi tempat tinggal mikroorganisme, baik berupa tumbuhan atau hewan yang biasanya hidup secara parasit maupun saprofit. Kehadiran mikroorganisme tersebut membuat proses penguraian jadi lebih cepat dan menyuburkan tanah. Nah, sedikit saya ingatkan, sebaiknya kita harus menjaga tumbuhan supaya kita bisa menghirup udara segar dan terhindar dari polusi, dan juga kita bisa mencegah terjadinya bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Nah, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang dapat memelihara tumbuhan? Nah, mungkin
Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.